Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah terlibat dalam sebuah percakapan dengan seorang sahabat yang ateis. Dia bertanya kepadaku, mengapa saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, untuk menghadiri perayaan Ekaristi, untuk melayani sakramen-sakramen, dan sebagainya. Menurut dia, terlalu banyak waktu yang diboroskan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Saya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan juga merupakan sebuah pelayanan kemanusiaan, yakni mempersiapkan orang-orang untuk mencapai pemenuhan iman yang hanya akan diperoleh pada saat kedatangan Yesus Kristus. Dalam proses persiapan inilah perlunya seseorang menguduskan diri dengan melakukan berbagai aktivitas rohania tersebut. Lalu dia melanjutkannya dengan bertanya, dari mana saya begitu yakin bahwa Yesus akan datang kembali? Ketika saya menyatakan bahwa itu adalah sebuah pewahyuan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selama berabad-abad, ia mengatakan itu tidak lebih dari mitologi-mitologi Yunani kuno yang juga membahasakan hal serupa. Tentu saja saya tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, tetapi itu keyakinan yang dia miliki dan saya menghargainya, sama seperti ia pun tetap menghargai keputusan saya untuk beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan berbagai pelayanan iman yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabku. Namun dialog tersebut juga menghantar saya untuk memikirkan satu hal yang lebih jauh. Apakah selama ini saya sudah pernah memikirkan untuk apa saya beriman? Apakah saya pernah kritis bertanya tentang tujuan hidup saya sebagai orang Kristiani? Apa sesungguhnya makna imamat, selibat, karya misioner, pewartaan iman, dan berbagai hal lain yang mengungkapkan keyakinan yang kokoh akan keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus. Pertanyaan ini terus datang, baik di saat iman itu terasa kering dan tergoncang, maupun di saat iman itu terasa kuat dan penuh makna. Mulai episode ke-79 ini, kita akan memasuki rumpun baru refleksi kita tentang kedatangan kembali Yesus Kristus dan cara kita menanggapinya sebagai orang beriman. Refleksi ini akan kita awali dengan membaca Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 31. Pada waktu itu Yesus bersabda, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, apa yang digambarkan oleh Yesus Kristus dalam firman-Nya itu membahasakan pemenuhan janji keselamatan pada saat Ia datang kembali ke dunia. Ia berjanji kepada para murid ketika Ia meninggalkan mereka bahwa Roh Kudus akan datang dan mengobarkan semangat pewartaan di dalam hati mereka
sehingga mereka tanpa ragu mewartakan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Bapa dan dilaksanakan dalam diri Yesus Kristus. Namun pewartaan oleh para rasul itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun komunitas umat beriman, sehingga mereka bersama-sama dapat saling mendukung satu sama lain menuju pemenuhan iman, dan juga menjalankan kewajiban untuk membawa penduduk dunia kepada keselamatan serupa sesuai dengan rencana Allah. Tujuan terakhir perjalanan itu selalu ada pada diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri mengatakan dengan jelas bahwa akan datang saatnya Anak Manusia akan tampil kembali untuk menghakimi umat manusia. Gambaran yang ditampilkan tersebut terasa menakutkan menurut ukuran manusia. Namun sesungguhnya itu ditujukan untuk memberi kesadaran kepada kita betapa pentingnya kita berjaga-jaga sepanjang waktu. Sikap berjaga-jaga inilah yang hendaknya menjadi bahan permenungan kita mulai episode ini. Bagaimana kita berjaga-jaga? Dalam refleksi ini, satu tema dasar yang saya tekankan adalah berpegang teguh pada iman yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Sebelum membangkitkan Lazarus dari kuburnya, Yesus menyatakan siapa dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ketika Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan kehidupan, Ia memberikan sebuah jaminan kepada semua umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan berakhir sia-sia dengan adanya kematian. Kematian itu hanya gerbang menuju kemuliaan abadi, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus akan meraih kemuliaan tersebut. Iman ini merupakan sebuah karunia Tuhan dan hanya akan melekat dalam diri kita kalau kita dengan tulus menerimanya dan memeliharanya sepanjang hidup kita. Memelihara iman merupakan sebuah kewajiban hakiki agar bisa masuk ke dalam keselamatan. Karena iman merupakan pintu untuk melihat pewahyuan diri Tuhan yang lain dalam berbagai peristiwa hidup. Bahwa Tuhan berkarya melalui pribadi sesama, melalui alam ciptaan, melalui banyak kebaikan dan rupa-rupa hal yang mencengangkan maupun yang biasa, namun menggambarkan kelekatan seluruh ciptaan dengan Tuhan yang telah menjadikannya. Kewajiban memelihara iman merupakan tanggung jawab kita saat ini. Ada banyak cara yang sudah saya gambarkan dalam rupa-rupa kesempatan. Peliharalah iman itu melalui kehidupan doa yang pantas. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sedang berbicara dengan diri kita. Renungkanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena firman itu adalah sebuah benih yang hidup yang dapat menjadi pintu inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk menanggapi kehendak-Nya. Kuduskanlah diri dengan melakukan kebajikan-kebajikan rohani seperti pantang dan puasa. Terimalah sakramen sesering mungkin, terutama Ekaristi dan tobat, serta wujudkanlah cinta kepada sesama dengan pelayanan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, namun dilakukan dengan ketulusan tanpa mementingkan diri sendiri. Saudara, kedatangan kembali Tuhan itu satu hal yang pasti, hanya kita tidak tahu kapan dan di mana. Maka siapkanlah diri sebaik-baiknya dari hari ke hari, agar Tuhan menemukan kita pantas untuk dihantarnya ke dalam kerajaan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus
Sentuhlah hati dan budi kami setiap saat. Ingatkanlah kami untuk selalu melayakkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Semoga dengan itu kami ketemukan layak untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan-Mu dan menikmati sukacita abadi bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.